Fams, di rumah kamu punya hewan peliharaan apa aja nih? Ikan, burung, anjing, kelinci, atau kucing? Kalau Joy sih suka banget tuh pelihara kucing yang imut-imut gitu. Lucu sih, kayak kamu. Ceh. Punya anabul alias anak bulu atau kucing? Ngerawatnya emang susah-susah gampang, Fams. Belum lagi pakai drama waktu jadwal mandinya. Beuh, sakitnya tuh di sini. Kalau kena cakarannya. Pada akhirnya banyak tuh yang pilih shortcut untuk memandikan kucingnya di salon. Wih, kucing sultan nih. Padahal majikannya aja pasti jarang nyalon tuh. Biar sehat, si kucing minimal harus diajak nyalon 1 bulan sekali, Fams. Sebelum dapat stempel approve, agar bisa masuk salon kucing, anabul harus dicek dulu ya, Fams. Pastikan bebas dari kutu, biar nggak nularin kucing-kucing lain yang ada di sini, Fams. Kalau dinyatakan bebas kutu, kucing bisa OTW cakep lagi deh. Haha. Bukan cuma kamu aja nih bete karena harus ngantri, Fams. Si anabul juga tuh. Makanya di salon ini kucing bisa senang-senang manjain perut sambil kenalan sama kucing lain. Wah, si Koceng jadi anak gaul nih. Hehehe. Di sini ada juga aturan yang harus dipatuhi loh, Fams. Pengunjung dilarang memasak kucing yang nggak mau digendong. Pokoknya biarin aja deh tuh kucing main sendiri atau santuy kayak di pantai gini, Fams. Haha. Pokoknya ditunggu aja, Fams. Kalau lagi butuh kenyamanan, tiba-tiba bisa minta dipangku, minta disayang-sayang gitu. Ih, gemas. Fams, kucing adalah hewan peliharaan di dalam rumah. Makanya kafe kucing yang satu ini sengaja didesain layaknya interior rumah. Bagi para anak bulu sih, homey abis deh. Haha. Bahkan beberapa titik kafe juga didesain untuk mereka bermain, Fams. Oh ya, kamu jangan kaget ya kalau kucing ini bisa lompat dari ketinggian, Fams. Soalnya kucing punya kemampuan melompat 7 kali lebih tinggi dari tinggi badannya. Di sini, Fams, kira-kira ada 10 kucing yang bisa diajak main sama pengunjung. Rasanya juga macam-macam. Kalau yang unik dan langka, ada Oriental Short Hair. Kucing ini dikembangkan di Inggris pada abad ke-20 dan menjadi kucing hasil persilangan antara ras Siam dan beberapa ras lain. Berat kucing ini juga antara 5-7 kg, Fams. Ciri-ciri tubuhnya kurus dengan kepala yang kecil dan maju. Ada juga Maine Coon alias kucing terbesar di dunia. Beratnya bisa lebih dari 10 kg. Sesuai namanya yang berasal dari Maine, Amerika Serikat. Ternyata jenis kucing ini adalah ras kucing tertua loh, Fams. Wets, ini bukan eksploitasi kucing ya, Fams. Mereka senang-senang aja kok ada di kafe dan berinteraksi dengan manusia begini. Ya memang ada 2 karakter ya, tapi memang kucing yang sudah ada di sini tuh kebanyakan memang kucing yang senang bergaul dengan manusia. Pada saat ada manusia datang, ya dia akan menyamperin gitu kan. Ya ibaratnya dia akan lebih senang lah, akan lebih senang kalau misalnya ada manusia karena bisa disayang, mungkin bisa dielus-elus dan lain sebagainya. Tuh, emang kamu aja yang butuh kasih sayang. Kucing juga kok. Uniknya, di sini juga menyajikan beberapa menu dengan tema kucing, Fams. Salah satunya air mata kucing. Kalau nggak mau, ada juga kok camilan lain seperti snack platter yang berisi martabak, sambosa, dan kroket. Buat yang suka coklat, ada Malaga Choco Cane, Fams. Wah, enak nih. Oh iya, pengunjung yang datang gak boleh kasih makanan yang dipesan untuk kucing ya. Coklat misalnya, karena coklat bisa membahayakan kesehatan kucing, Fams. Menurut penelitian, kandungan dalam coklat ini dapat menyebabkan masalah pencernaan dan keracunan bagi kucing loh. Kira-kira kucing cantik tadi udah wangi belum ya? Selain sehat, manfaat grooming ternyata bisa mendeteksi adanya parasit. Kalau kucing peliharaanmu jarang membersihkan dirinya sendiri, bulunya bisa jadi kusut dan sulit untuk disisir. Nah, bulu yang kusut inilah yang bisa menghalangi kemampuan kulit mereka untuk memproduksi minyak alami. Padahal minyak alami ini diperlukan kucing nih agar bulu dan kulitnya tetap sehat, Fams. Para pencinta kucing, mana nih suaranya?
Kenalin ya, ini hewan peliharaan terpopuler di dunia. Saking ngetopnya, kucing ini juga menjadi karakter animasi. Ayo, tebak karakter apa? Yes, Garfield dan Tom. For your info nih, bermain dengan kucing ternyata memiliki manfaat untuk kesehatan loh. Mulai dari meredakan stres, karena merasa lebih bahagia, sampai melatih rasa sayang. Bulunya yang indah juga bisa menjadi alasan untuk merawat kucing, lantaran bulunya yang indah dan menggemaskan. Bahkan beberapa jenis kucing ras memiliki bulu yang unik dan lucu sebagai daya tarik fans. Wih, bikin gemoy deh. Fans, breeding kucing ini berada di Kediri, Jawa Timur. Di sini terdapat berbagai ras kucing yang unik. Misalnya, jenis Persia Pig Nose yang memiliki hidung lebih pesek dibandingkan kucing lain. Meski hidungnya pesek, tetap aja bikin gemes, fams. Kalian satu ini sih, kucing hasil persilangan antara ras Persia dan ras bulu pendek Amerika. Nama bekennya sih, ras kucing eksotik. Sebagai ciri khasnya, tubuhnya berbadan pendek, bulunya lembut, padat, dan berisi, fams. Uniknya lagi, kucing ini memiliki kepribadian yang tenang, anggun, dan aktif. Selain itu, ada juga nih ras kucing Bengal yang mempunyai totol seperti leopard, fams. Namanya kucing Persia medium atau dikenal dengan Persim. Mau jenis apapun, perawatan Anabul ini nggak jauh berbeda kok, fams. Seperti membersihkan kandang setiap hari agar tetap bersih dan terhindar dari penyakit. Selain itu, anak kucing ini juga butuh nutrisi berupa susu dari induknya. Tapi kalau pasokan susu induknya udah berkurang, kamu bisa memberikan susu khusus bayi kucing supaya sehat. Wah, gemoy banget ya. Lihat kucing ini lagi ngedot. Ayo, nyusu yang banyak ya, Cing. Biar cepat besar, Cing. Fams, ada info menarik nih. Ternyata ada perawatan khusus untuk jenis kucing Persia Pig Nose. Karena kerap mengeluarkan lendir dari matanya, bersihkan mata kucing secara rutin. Keluarnya lendir di bagian mata juga disebabkan karena hidungnya pesek, fams. Jadinya terjadi penyempitan pada saluran mata deh. Fams, menyisir bulu kucing juga ada manfaatnya. Misalnya mengurangi kotoran, minyak, atau bulu yang mati. Selain itu, bisa ngilangin serpihan kulit dan menstimulasi sirkulasi darah. Dengan menyisir bulu kucing secara rutin, ternyata bisa membantu kucing untuk menjaga kesehatan. Dan gak gampang rewel, fams. Wah, enak banget sih kamu, Cing. Bikin diri aja deh. Kalau yang satu ini, fams, sering dipanggil kucing odd eye. Kucing ini bukan jenis atau ras kucing, tapi sebutan untuk kucing yang punya warna mata berbeda. Kelainan ini disebabkan adanya faktor kelainan genetik. Nah, alasan inilah yang menyebabkan kucing odd eye terbilang langka. Untuk harga, satu anakan saja ini bisa mencapai jutaan rupiah, tergantung jenis rasnya. Anyway, sejak tahun 6000 sebelum Masehi, kucing telah berbaur dengan kehidupan manusia, fams. Orang Mesir kuno dulu menggunakan kucing untuk menjauhkan hewan pengerat, seperti tikus dari lumbung penyimpanan hasil panen. Kalau sekarang sih, kucing dijadikan hewan peliharaan dan hobi. Mau itu kucing domestik, kucing kampung, atau kucing ras, semua mempunyai daya tariknya masing-masing. Hewan kesayangan sebaiknya diperlakukan dengan kasih sayang, fams. Sesekali, bolehlah dibawa ke dokter atau klinik hewan untuk sekedar check up kesehatan. Biasanya sih, pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh, mulai dari berat badan dan fisiknya. Cek bagian mata ya, fams, disusul hidung, mulut, dan bulunya. Gak kaleng-kaleng, pemeriksaan ini dilakukan oleh dokter hewan profesional. Pastinya sih dengan rasa kasih sayang, fams. Ada tipsnya juga nih buat kamu yang ingin ngadopsi kucing. Sebaiknya kucing dirawat setelah 12 minggu ya, karena usia itu anak kucing udah bisa hidup mandiri dan gak tergantung lagi pada induknya. Jadi pengen punya kucing sendiri nih. Hayo, siapa di sini yang suka selfie? Jun juga suka kok. Kalau selfie tetangga sebelah, wah. Uhuy. Oke, biar fotonya bagus, keren, coba deh pakai jasa fotografer. Plus juga ya equipmentnya, biar keren tentunya, ya kan? Nah, kalau misalnya foto manusia itu kan ya, it takes like 1 hour atau 2 jam lah ya. Cuma kalau foto binatang, hewan, waduh,
Itu berapa lama ya fams ya? Kayaknya agak-agak susah ya ngatur-ngaturnya ya. Kita simak satu ini yuk. Fams, kamu pasti pernah ngerasain foto studio kayak gini kan? Biasanya sih kita jadi modelnya. Tapi kali ini beda fams. Giliran si Anabul nih yang beraksi di depan kamera. Wih, gemoy. Gak cuma manusia aja kok yang butuh eksis. Simpus juga mau eksis nih. Kalau kucing yang bulunya kayak gini nih, cuma butuh disisir biar kelihatan makin fluffy. Oh iya, fotografernya juga harus persiapan fams. Kenalin dulu ya sama Kak Agus. Dia ini adalah seorang fotografer handal dalam bidang animal photography. Selain siapkan kamera, settingan cahaya ruangan juga penting nih, biar foto makin clear. Selain cek alat, membangun chemistry juga dibutuhkan fams. Kan, gak cuma manusia aja yang punya mood, binatang juga fams. Kalau moodnya jelek, bakal susah dibuat di foto. Pemotretan ini sebenarnya adalah maternity shoot, alias pemotretan untuk ibu hamil. Oke, Kak Agus dengan kameranya udah siap nih. Kak Nununya udah cantik dan anak-anak berbulunya udah standby. Sekilas mah gampang, padahal butuh effort yang tinggi nih untuk ngatur kucing-kucingnya. Maklum, kucing-kucing ini suka banget di kabur-kaburan. Makanya butuh seksi repot nih sebagai tim di balik layar yang bertugas mengarahkan kucing yang pada nggak bisa diam. Sebenarnya Kak Agus ini awalnya takut sama kucing loh. Tapi sejak menekuni fotografer hewan pada tahun 2019, mau nggak mau dia harus melawan fobianya. Awalnya sih Kak Agus itu fotografer biasa, lebih konsen ke foto potret manusia. Kalau mampir ke Instagramnya, jangan heran ya ngeliat banyak wajah yang familiar, karena kliennya ini kebanyakan orang-orang terkenal. Karena kerinduan pada peliharaan di kampung halamannya di Surabaya, akhirnya Kak Agus membuka studi foto yang khusus untuk memotret hewan. Kemudian, Peto Foto berhasil jadi jawaban mereka yang memelihara binatang. Siapa sih yang gak senang bisa punya foto bagus sama kesayangan? Dari sekian banyak hewan yang udah difoto sama Kak Agus, anjing jadi hewan yang paling mudah diatur. Sedangkan yang paling sulit adalah tikus. Lagian tikus ngapain difoto-foto segala sih? Iseng kali ya? Ada sedikit tips nih dari Kak Agus untuk motret hewan. Hai guys, jadi tantangan untuk menjadi fotografer hewan itu biasanya harus sabar, lalu dia tuh punya karakter, harus dikenalin juga. Tips and triknya itu mungkin mainan dan toy-toynya, bunyi-bunyian untuk lihat depan. Kalau minat, kamu bisa ikutin tips and triknya Kak Agus fams. Just info juga nih, biasanya untuk satu hewan, Kak Agus butuh waktu 2 jam untuk foto. Makanya, frame foto yang dihasilkan nyampe puluhan. Tapi tetap, yang dipilih adalah yang terbaik. Gak lupa sentuhan editan juga jadi elemen penting fams. Gak pakai lama, kamu udah bisa lihat hasilnya. Kalau kalian mau punya foto kayak gini, siapin aja budget 2,8 juta fams. Fams, suka makan buah apa? Wah, buah-buahan itu bagus loh. Apalagi buah tropis Nusantara. Wih, kayak nanas, rambutan, ya terus apa lagi? Salak. Wah, itu bagus tuh untuk kesehatan tuh, beneran deh, ya kan? Nah, cuma kalau terong Belanda udah nyoba belum? Nah, bukan terong yang bulat buat lalapan ya, bukan dari Belanda juga, enggak. Nah, ini dia bentuknya ada gimana ya? Segini nih kalau nggak salah nih. Manis, asem, kecut, nyegerin. Wah, itu dia tuh ya. Indonesia dikenal sebagai negara yang punya pesona alam yang luar biasa indah. Keragaman suhu dan adat istiadatnya juga berlimpah. Kulinernya, wah jangan ditanya fams, banyak banget. Tanah yang subur bisa ditanami apapun. Makanya fams, bersyukurlah tinggal di negeri tercinta ini ya. By the way, kita memiliki varian buah tropis yang banyak. Misalnya, minuman buah yang dingin, asam manis, dan nyegerin ini nih. Begitulah kira-kira cita rasa unik minuman yang satu ini fams. Yang belum tahu nih, si merah cantik ini punya nama sirup kemar, alias sirup terong Belanda. Meski punya nama bernuansa Belanda, nah kamu nggak perlu jauh-jauh nih datang ke negeri kincir angin buat nyobain sirup ini fams.
Minuman ini menjadi salah satu produk olahan hasil alam dari suburnya tanah di Jawa Tengah. Dekat kan, Fems? Tepatnya di wilayah Kabupaten Wonosobo yang bersebelahan dengan dataran tinggi Dieng. Tanaman terong Belanda tumbuh subur secara paripurna. Di daerah tropis, tanaman ini dapat bertahan hidup di ketinggian 1000 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini hanya bisa tumbuh ditanam pada kawasan bersuhu sejuk antara 10 sampai 27 derajat Celcius. Terong Belanda, Fems, adalah jenis tanaman anggota keluarga terong-terongan. Dari bentuknya sih, emang beda dengan ukuran terong lokal yang besar dan panjang. Terong yang satu ini bentuknya justru bantet dan bulat, mirip seperti telur. Oleh para petani lokal di Wonosobo, buah terong Belanda yang hendak dipetik dibagi ke dalam 2 kriteria. Petikan buah yang berwarna merah biasanya bisa langsung dikonsumsi atau diolah. Sedangkan buah yang kehijauan adalah kriteria buah yang hendak dijual atau dikirim keluar kota, Fems. Biasanya sih, dalam 2-3 hari, buah terong Belanda ini bisa full berwarna merah sebagai tanda sudah matang sempurna. Di Wonosobo, Fems, buah terong Belanda juga disebut buah kemar. Di kancah internasional, buah ini dikenal dengan nama Tamarillo. Selain nikmat disantap langsung, di Wonosobo, buah terong Belanda ini bisa disulap jadi aneka olahan segar, seperti sirup kemar atau sirup terong Belanda ini. Daging buah kemar tergolong lunak dan lembut. Bijinya juga halus, jadi cukup aman nih dikonsumsi, Fems. Cita rasanya yang manis tapi asam ngebuat minuman terong Belanda ini cukup diminati karena kesegarannya. Oh iya, meski namanya terong Belanda, buah ini sebenarnya bukan berasal dari negeri Belanda, Fems. Buah ini diperkirakan berasal dari kawasan hutan Amazon di wilayah Amerika Latin. Nama terong Belanda muncul lantaran pertama kali dibawa dan dikembangkan di Indonesia oleh orang Belanda di Bogor, Jawa Barat sejak tahun 1941. Seiring berjalannya waktu, buah ini menjadi sumber inspirasi pelaku usaha mikro dan menengah untuk berinovasi, Fems. Dengan harga yang terjangkau murah meriah, sirup terong Belanda laris di banyak pusat oleh-oleh khas Wonosobo dan sekitarnya. Cukup disajikan dengan tambahan air dingin atau hangat. Kesegarannya bisa kita dapat. Apalagi khasiatnya ini juga bagus buat kesehatan tubuh. Mampu menjaga sistem imun loh, Fems. Mantap! Selain sirup, buah terong Belanda juga enak loh dibuat selai, Fems. Pas banget nih, jodohnya roti. Nah, kita intip yuk produksinya di kawasan Babura, Medan. Pertama, cuci dulu buahnya agar benar-benar bersih. Bilas sampai 2 kali, Fems. Lalu, tiriskan dan angin-anginkan sebentar. Lanjut, potong sedikit pada ujung buah. Lalu, ambil daging buahnya dengan sendok, Fems. Buang juga kulitnya, karena getah kulit terong Belanda bisa nimbulin rasa pahit. Daging buah terong Belanda kemudian dikukus selama 1 jam dengan suhu 70 derajat Celcius. Kalau sudah, angkat dan haluskan buah dengan blender. Kemudian saring sampai halus dan terpisah dari bijinya. Kalau perlu, saring sampai 2 kali, Fems. Selanjutnya, sari buah dikukus atau di steam selama 3-4 jam. Pada menit ke-30, masukkan gula pasir dan tunggu sampai gula larut. Kalau suhunya sudah mencapai 80 derajat Celcius, artinya selai sudah matang, Fems. Yuk, angkat pancinya. Wait, belum selesai nih, Fems. Proses selanjutnya adalah penyaringan sebanyak 2 kali sampai selai benar-benar halus. Nah, warnanya juga jadi merah pekat nih dengan tekstur yang lebih kental. Nah, udah jadi nih, Fems. Selai ini dibanderol dengan harga kurang lebih Rp100.000 satu kalengnya. Gak bakal rugi kok. Selain rasanya enak, bahan pembuatnya pun alami. Kandungan nutrisi dalam buah terong Belanda ternyata sangat dibutuhkan oleh tubuh. Ini nih yang namanya enak tapi sehat, Fems. Waduh, Fems, pagi-pagi udah sarapan roti. Waduh, jadi lapar ini. Aduh. Tapi Fems, kita punya kudapan yang oke loh dari terong Belanda. Nah, jadi kudapan ini manis, teksturnya empuk. Wah, asik deh. Kayak gimana ya? Penasaran kan? Sama, saya juga pengen tahu. Kita simak sama-sama yuk. Ini dia. Ini dia, Fems, yang dimaksud. Namanya martabe. Singkatan dari markisa dan terong Belanda. Kudapan ini dikenal sebagai buah khas dari Medan. Dalam pembuatannya, kocok margarin dan gula pasir sampai teksturnya lembut.
Kemudian, pisahkan bagian kuning dari telur ayam. Jangan lupa tambahkan margarin. Untuk putih telur dikocok sendiri, lalu tambahkan tepung ke dalam adonan. Aduk deh sampai rata, fams. Kemudian, masukkan kocokan putih telur tadi. Sekarang kita buat nih saus buah-buahan untuk campuran kue, fams. Caranya, daging buah terong Belanda dan markisa di blender sampai halus. Lalu, masak dengan tambahan air dan tepung maizena sampai tekstur adonan mengental. Lanjut, tuangkan selai buah di atas adonan kue, fams. Tinggal beri topping sesuai selera deh. Bisa pakai keju, strudel, dan choco chips. Panggang dalam oven selama lebih kurang 30 menit. Nah, kue martabe yang khas dari Medan udah ready buat dicicipi nih. Aroma buah berpadu dengan kuenya wangi banget, fams. Cocok buat camilan atau oleh-oleh saat berkunjung ke Medan. Jadi, kamu suka olahan terong Belanda apa nih? Semuanya enak kok, apalagi kalau gratis. Gak kerasa, fams, udah 30 menit aja nih. Nah, besok kita ketemu lagi ya, fams, dengan informasi unik dan menarik lainnya. Saksikan Rekam Indonesia, karena Indonesia mendunia.